Pernahkah kamu mendengar Black Dahlia? Bila pernah, mungkin sebagian besar di antara kamu mengenalnya sebagai sebuah band beraliran death metal asal Michigan, Amerika, yakni The Black Dahlia Murder yang sudah beberapa kali manggung di Indonesia. Namun, sebenarnya Black Dahlia adalah penamaan sebuah kasus pembunuhan paling brutal di Amerika yang hingga saat ini tidak terpecahkan, bahkan oleh FBI sekalipun. Kasus inilah yang kemudian menginspirasi band The Black Dahlia Murder sebagai nama band mereka. Penasaran dengan kisahnya? Yuk simak pembahasannya di video berikut. Tapi, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendukung channel Spotty Story agar terus berkembang. Black Dahlia adalah kasus pembunuhan seorang wanita muda bernama Elizabeth Short yang lahir pada tanggal 29 Juli tahun 1924 di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Ia ditemukan tewas dalam keadaan telanjang dan dimutilasi. Bahkan, beberapa bagian tubuhnya seakan dijadikan mainan bagi pembunuhnya, seperti robeknya ujung bibir hingga mendekati telinga, mirip seperti tokoh Joker pada film Batman. Elizabeth Short saat itu berusia 22 tahun, sedang mencoba karir di Hollywood. Elizabeth dijuluki Black Dahlia setelah kematiannya yang mengerikan karena kegemarannya memakai pakaian hitam. Tidak hanya itu, penamaan ini juga merujuk pada film kriminal yang berjudul Blue Dahlia yang dirilis setahun sebelum kematiannya. Elizabeth juga senang meletakkan bunga dahlia di kepalanya sebagai aksesoris. Kasus mengerikan ini berawal pada tanggal 15 Januari tahun 1947 ketika seorang warga setempat yang bernama Betty Bersinger dan anaknya yang berusia 3 tahun bernama Anne sedang berjalan-jalan di Leimert Park, Los Angeles. Saat itu, ia melihat sesosok wanita yang sempat dikira sebagai manekin tergeletak di pinggir jalan. Saat ditemukan, tubuh Elizabeth dalam keadaan terpotong menjadi dua bagian, atas dan bawah. Mirip seperti manekin yang sedang dipisahkan antara badan dan pinggang ke bawah. Saat dilihat lebih dekat, Betty yakin bahwa yang ditemukan adalah manusia dengan wajah yang dirusak. Tidak lama setelah ditemukan, polisi, FBI, dan wartawan pun memenuhi lokasi itu dan melabeli kasus ini sebagai kasus pembunuhan paling kejam yang pernah ada pada masa itu. Tak ada noda darah sama sekali dalam tubuhnya yang pucat, hingga ada dugaan bahwa Elizabeth telah dimutilasi di tempat lain dan tubuhnya telah dicuci bersih. Hasil otopsi menunjukkan adanya tindakan kekerasan. Bekas ikatan tali terdapat pada pergelangan tangan dan kaki. Tidak hanya itu, memar juga ditemukan pada bagian kepala Elizabeth yang mengindikasikan adanya benturan benda tumpul sebelum ia meninggal. Mutilasi juga dilakukan setelah Elizabeth tak bernyawa dan dilakukan sekitar 10 jam sebelum mayatnya ditemukan. Elizabeth ditemukan dalam keadaan telanjang. Meski begitu, tidak ada jejak sperma dalam organ intimnya yang menepis dugaan bahwa pembunuhnya telah memperkosa Elizabeth sebelumnya. Pihak penyidik mengatakan bahwa pemotongan tubuh dilakukan dengan sangat rapi, sesuai dengan anatomi tubuh manusia. Hal ini membuat polisi menaruh kecurigaan bahwa pelaku mungkin saja memiliki latar belakang pendidikan medis atau kedokteran. Selang beberapa waktu kemudian,
sebuah surat diterima oleh kantor polisi setempat. Surat ini tidak ditulis dengan tangan, tetapi dengan menggunakan huruf-huruf yang disusun dari potongan koran, tanpa ada nama pengirimnya, atau yang biasa disebut surat kaleng. Di dalam amplop itu, terdapat banyak benda pribadi Elizabeth. Bahkan, pengirim surat ini juga mengatakan bahwa benda-benda tersebut adalah barang-barang milik Elizabeth yang sebelumnya berada di dalam tas. Pada tahun 2017, Pew Mary Idwell dalam bukunya Black Dahlia Red Rose menuliskan hal yang mengejutkan banyak orang. Bahkan, banyak juga yang mempercayai kebenarannya. Idwell mengatakan bahwa pelaku pembunuhan bernama Leslie Dwayne Dillon, seorang bellboy yang sudah pernah ditahan oleh polisi namun kemudian dibebaskan. Idwell menulis bahwa Departemen Kepolisian Los Angeles dengan sengaja membiarkan pembunuh Elizabeth lolos karena Sersan Finis Brown, salah satu dari dua penyidik utama kasus itu, adalah seorang polisi yang diduga korup. Polisi ini diduga memiliki hubungan dengan Mark Hansen, seorang pemilik klub malam dan bioskop lokal yang diduga bekerja sama dalam pembunuhan ini. Teori ini didapatkan oleh Idwell dari Buzz Williams, seorang pensiunan kepolisian Long Beach. Ia mengatakan kepada Idwell bahwa ayahnya, Richard F. Williams, pernah bergabung dalam tim yang bertugas untuk menyelidiki kasus ini. Bahkan, ia menyebut tim kepolisian ini sebagai LAPD's Gangster Squad. Tidak hanya itu, Buzz mengatakan bahwa para petugas ini memiliki hubungan dengan tersangka, yaitu Leslie Dillon. Dalam kesaksiannya, Buzz mengatakan bahwa ia pernah mendengar sang ayah membahas kasus ini dengan temannya, Con Keller, yang juga seorang anggota LAPD's Gangster Squad. Ayah Buzz mengatakan bahwa ia yakin Dillon merencanakan pembunuhan dengan dua orang lain, yaitu Mark Hansen dan satu orang misterius bernama Jeff Connors. Dalam laporan kepolisian, Jeff Connors ditulis sebagai sosok imajinasi Dillon. Namun untuk membuktikan ini semua, Idwell mengatakan bahwa hal ini tidak mungkin dapat dilakukan. Akan sangat sulit memeriksa dokumen karena kepolisian Los Angeles tidak akan pernah membuka file pembunuhan ini, ucap Idwell. Meski begitu, Idwell yakin bahwa Elizabeth dibunuh di Astor Motel, tempat di mana Dillon dilaporkan tinggal. Bersamaan dengan itu, Henry dan Clora Hoffman, pemilik motel, melaporkan penemuan salah satu kabin mereka berlumuran darah dan kotoran pada tanggal 15 Januari tahun 1947. Saat itu seorang saksi mengatakan melihat seorang wanita berambut gelap mirip dengan Elizabeth dan seorang pria yang mirip dengan Mark Hansen. Kasus ini tertutup karena Mark Hansen memiliki hubungan dengan para polisi, ucap Idwell. Black Dahlia Malang akhirnya dimakamkan di Oakland dan ibunya Pop pindah ke daerah di dekat makamnya. Pembunuhan Elizabeth Short dicatat sebagai salah satu kasus pembunuhan paling brutal dalam sejarah Amerika. Bahkan, majalah Time menulisnya sebagai kasus tak terpecahkan yang paling terkenal di dunia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk selalu update dengan berbagai informasi dan video menarik dari Spotty Story. Bye!